saya sangat sedih sekali saat itu. Jadi kakak saya itu menikah dengan non muslim. Ya. Sejak itu saya udah nasihatin kalau non muslim berarti nanti kakak saya akan menjadi kebawa non muslim. Pasti. Karena ngikut suami ya. Akhirnya betul juga. Keluar dari muslim terus dimaafkan oleh. Ya. Itu menjadi beban sama sekali Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pemirsa semua, Ustadz Danu Official Channel dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, sahabat beriman, kali ini saya berada di sebuah gedung yang lumayan megah ini. Ini namanya Hakka Tower. Ya, Hakka Tower. Hakka Tower ya. Kebetulan kami diundang ke sini oleh sahabat-sahabat di sini. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyapa dulu guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sahabat beriman, saya juga bersama dengan bapak-bapak yang terhormat nih di sini nih. Ada Bapak Kepala Divisi EPC ya, Kepala Divisi EPC dari Utama Karya, Pak Warjo. Assalamualaikum Pak Warjo. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelah Pak Warjo yang ganteng itu ada Pak Pak Sutrisno. Pak Sutrisno. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Beliau ini Kepala Keuangan ya di PC ya. Alhamdulillah. Sebelah Pak Sutrisno, kawan kita nih dari seberang, Pak Yusuf Sitorus. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan pulang ke Medan? Insya Allah. Udah ada libur dikasih kabar. Kalau ada libur ya. Kalau ada libur. Oke, sahabat beriman, kita lanjutkan video ini. Nanti akan ada kita ngobrol dengan guru kita biasa membahas masalah keimanan dan ketahuidan kita ya. Mungkin kita langsung aja kepada Pak Warjo. Monggo Pak Warjo, ada yang mau ditanyakan nih. Pak. Makasih Pak. Begini Pak Ustadz ya. Saya ini memang dari awal Mutikari di Utama Karya dan mostly menghabiskan waktu itu untuk pekerjaan baik di proyek maupun di kantor, sehingga waktu untuk mendidik anak untuk menjadi lebih soleh itu mungkin agak sangat terbatas Pak Ustadz. Wah. Jadi pengen tahu kiat-kiatnya dari Pak Ustadz, bagaimana sih caranya mendidik anak-anak kita itu suatu saat untuk menjadi pribadi muslim yang soleh Pak Ustadz. Apalagi dengan kondisi perkembangan zaman sekarang dinamis, medsos begitu gampang masuk ke mindset anak-anak kita. Bagaimana itu Pak Ustadz caranya mendidik anak kita supaya menjadi seorang muslim yang soleh Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya panggil Mas Warjo aja, biar kelihatan muda ini, ya, Mas Warjo. Jadi pertanyaan sangat bagus sekali nih, sedulur beriman. Jadi pertanyaan baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, di mana ada yang tanyakan bagaimana keluarga ini bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian anak-anak itu soleh solehah. Wah, pertanyaan kelihatannya hanya kecil tapi jawabannya musingin ini. Sebenarnya yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita mengambil satu ayat dulu, satu aja ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, dijagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sumber dari pertanyaan Mas Warjo itu adalah dari ayat tersebut. Memang apa hubungannya antara saya ingin anak saya soleh solehah, kemudian keluarga saya sakinah mawaddah warahmah, dengan ayat tersebut, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita melihat dari ayat ini,
Ku anfusakum. Jadi kita disuruh menjaga diri kita dahulu dari api neraka. Jadi maksudnya sebenarnya ayat ini itu dipergunakan bagi orang-orang yang sudah mengenal Islam itu adalah sejak awal, sejak mudanya dia sudah mulai memahami bagaimana orang itu menjaga dirinya dari api neraka. Muda dulu, istilahnya belum menikah, belum punya anak. Memang disetel dari itu, dekat kepada Allah Ta'ala, sholat yang tertib, puasa, baca Quran, ya anak-anak muda kan seperti itu ya. Kemudian menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang paling agak mudah ya sunnah mengikuti qobla ba'da sholat wajib, kemudian tambahin sholat qiyamul lail, sholat sunnah atau sholat sunnah tahajud atau sholat duha, itu tambahan-tambahan. Nah, untuk menjaga sholat-sholat seperti itu memang sulit untuk diri kita dulu nih, belum keluarga. Karena pada saat kita itu menjalankan ibadah-ibadah itu dengan istiqomah, Allah pasti akan memberikan pahala-pahala kepada kita. Nah, pahala ini memang tidak secara langsung itu diberikan langsung nikmatnya oleh Allah Ta'ala. Ada yang diberikan, tetapi nanti bisa diberikan melalui salah satunya adalah mendapatkan istri yang solehah. Itu salah satu. Tapi kita harus paham juga, di balik kita itu bisa mengerjakan amaliyah kita sehari-hari, kita juga punya nafsu. Nah, inilah yang menjadikan perusak dari segala amal ibadah kita. Nafsu kita itu bisa menjadi perusak segala amal ibadah kita. Contoh umpamanya, pada saat kita itu ibadahnya bagus, kemudian tertarik dengan wanita. Tertarik dengan wanita itu kadang-kadang tidak terkontrol. Mindsetnya kita dengan apa yang diinginkan kita dari sisi ibadah itu kadang-kadang nggak ketemu. Kalau dari sisi agama kita ya ketemu dengan orang-orang yang kelihatan ya di mata manusia itu ya berjilbab, keluarga yang baik-baik kan seperti. Nah, kadang-kadang kita enggak. Kita lihat aja seneng, langsung aja tubruk. Kan nggak ngerti nih. Bener nggak sih, Mas? Kadang itu seperti itu gitu loh. Nah, kita nggak tahu bahwa nubruknya kita itu nggak tahunya jadi masalah di kemudian hari. Masalah itu akhirnya menjadi nggak taunya saya tidak menyalahkan wanita, tetapi karena memang kita hanya membicarakan masalah ini, program ini adalah si wanita nggak taunya ini galak lah, susah diatur lah, bagaimana ini bisa selesai. Walaupun dulu kita itu ibadah kita ya cukup menurut kita tertib lah, menurut kita. Tetapi karena nafsu kita itu ya salah langkah, akhirnya mendapatkan seperti itu. Sehingga hal itu akan menjadikan masalah nanti di anak-anak kita sendiri sebenarnya. Masalah gimana? Akhirnya berbenturan. Anak itu taunya melihat kita selalu berbenturan dengan pasangan. Sehingga anak itu kan terpola dia kehidupan sehari-harinya menyontoh ayah dan ibunya yang sering bertengkar. Sehingga menurut anak-anak pertengkaran ayah dan ibu itu merupakan suatu standar normal. Nah, nanti anak seperti itu yang munculnya anak-anak yang mudah sekali dia itu akan bertengkar, ngomong tidak enak dan sebagainya. Nah, disinilah kadang-kadang kita tidak paham. Nah, akhirnya kalau memang sudah terjadi kayak saat ini, terjadinya itu ya sudah punya istri, sudah punya anak. Ini yang harus kita kerjakan mulai saat ini. Jadi pertanyaan Mas Warjo ini jangan menjadi klise. Nah, ini yang sulit nih, Mas. Jangan menjadi klise itu, jangan menjadi pertanyaan saja, tetapi betul-betul menjadi buah pikiran. Buah pikiran itu dipikirkan. Saya punya anak, saya punya istri. Bagaimana caranya anak soleh, soleha, istri soleha. Kemudian saya bisa menjadi imam yang soleh di hadapan Allah Ta'ala. Ini menjadi suatu hubungan yang tadi ku anfusakum wa alikum naro. Nah, disinilah pelajaran-pelajaran kita, momennya kayak Mas Warjo dengan GM ya, GM di level tertentu katanya yang pekerjaan sulit-sulit tadi itu. Dan di sini ini memang akan menguras pikiran, pasti akan menguras pikiran sehari-hari. Pekerjaan-pekerjaan yang dianggap oleh orang biasa itu berat, ya berat. Tetapi akhirnya untuk belajar agama itu sendiri kan
tidak ada waktu. Kadang-kadang kantor itu hanya mendatangkan ustadz hanya sekedar itu aja, 1 jam aja di situ. Kita udah nggak ngerti dia ngomong apa, dia ini nggak ngerti sudah. Apalagi kalau ustadznya ngomongnya itu hanya masalah-masalah umum yang dia tidak bisa menjelaskan secara rinci. Nah, maksud saya adalah kalau memang kita, Mas Warjo dan teman-teman yang lain itu tidak ada waktu untuk belajar, YouTube sekarang itu sudah banyak. Waktu-waktu sela itu masih tetap ada. Belajar masih bisa. Carilah ustadz-ustadz yang memang betul-betul dia memberikan pelajaran yang baik. Kalau untuk keluarga, cari ustadz yang memang memberikan pelajaran untuk keluarga itu yang baik. Kalau untuk masalah agama, masalah tafsir Quran, cari ustadz-ustadz yang memang beliau paham betulan. Nah, di sini kenapa? Karena kita kan nggak cuma monoton satu ustadz, banyak ustadz yang harus kita pelajari. Ya. Kalau memang mau nyumbang besar, cari ustadz yang hobinya nyumbang. Ya. Ada gitu ya. Hobinya nyumbang, tapi rata-rata jarang ustadz itu hobinya nyumbang. Kalau ustadz nyuruh orang nyumbang, banyak kasus yang seperti itu ya. Apalagi kalau sudah diundang di HK, udah besok datang udah minta proposal. Saya mau ini. Malu kalau saya seperti itu tuh malu ya. Tapi ini adalah seperti itu. Jadi kita harus belajar sendiri. Maksudnya belajar itu sendiri itu kan tidak seperti belajar seperti teman-teman yang di pesantren. Karena waktunya sangat terbatas. Ya belajar, lihat YouTube, cari ustadz yang benar-benar bisa menenangkan hati, mengarah ke arah kehidupan, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, menyelesaikan. Jadi tidak hanya dikit-dikit masuk surga, dikit-dikit masuk surga. Lupa kita nanti bahwa kita itu manusia, yang namanya anak cucu Adam itu pasti ada dosa. Nah kalau kita dikit-dikit masuk surga, nggak ketemu dengan hadis Nabi yang seperti itu atau ayat Quran yang seperti itu, bahwa manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Nah disinilah yang tadi saya ceritakan. Ayo, salah satunya kita belajar untuk diri kita sendiri, kepada ustadz-ustadz yang memang menurut Mas Warjo atau yang lain itu memang bagus untuk belajar. Silahkan siapapun ustadznya, tidak ada persoalan, tapi benar-benar serius. Kemudian dari belajar sendiri ya, niatnya satu lillahi ta'ala, itu harus dikunci. Jadi bukan hanya cuma nyun sewu, mohon maaf, kadang-kadang itu kalau momennya di instansi besar ini, saya yang sering mengisi di instansi itu, kalau saya ngisi itu lucu menurut saya, ini jamaah lucu menurut saya. Kalau ini pada saya amati matanya ini nggak connect, saya ngomong biasa selesai. Karena saya nggak mau ngomong saya itu serius, betul-betul saya menerjemahkan beneran, tapi kayaknya nggak ada yang mau dengerin baik-baik. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau yang seperti itu. Karena apa? Nah, percuma ngundang saya di sini. Kalau nggak mau belajar kan gitu. Yeah. Kita mendatangkan ustadz itu untuk belajar, bukan hanya cuma lawe-lawe aja. Biar umpamanya kita kan kerja keras, sesekali kita itu dengerin ustadz biar dikit-dikit bau surga lah. Lah kan bukan seperti itu, bukan seperti itu. Tapi itu kenyataan, betul nggak? Betul nggak sih? Iya, betul nggak sih? Lah iya, lu bukan. Malah pekerjaan kita itu harus betul-betul setiap saat itu yang berbau agama. Berbau agama itu kita contohkan nih yang tadi ku anfusakum. Jadi jagalah dirimu dari api neraka. Ini salah satunya adalah bagaimana kita itu menindakkan. Ini belum ke anak-anak. Bagaimana kita mengerjakan pekerjaan itu satu. Dari mulai berangkat bismillah itu sudah terucap. Satu. Kemudian sampai kantor, alhamdulillah perjalanan ini diberi keselamatan oleh Allah. Kemudian naik ke atas, masuk ke kantor, duduk, bismillah, ya Allah, aku mau mengerjakan pekerjaan saya. Udah di titik-titik itu, sampai nanti sore mau pulang, itu kan ada bermenit-menit, berjam-jam, itu ada masalah-masalah yang menguji. Satu, ada jengkel. Dua, marah. Tiga, dipus. Lah kan begitu-begitu. Masalah sehari-hari kan begitu ya. Ya, betul. Nah, ini ujian namanya. Nah, ujian itu harus diselesaikan secara islami. Bagaimana kalau kita itu ketemu anak buah atau staf yang jengkelin? Nah, ini harus diselesaikan secara islami. Caranya bagaimana? Caranya adalah
Kalau memang ini jengkelin, jangan kita terpancing untuk ngomel, marah, memaki atau berkata yang tidak baik. Jangan. Kita berpikirannya, oh iya ya, dia sama saya kan beda. Kalau udah beda, oh iya, cara berpikir dia itu pendek. Kalau cara berpikir pendek berarti saya harus ngikutin dia, tetapi kalau dia salah terus berarti saya harus memberikan wejangan terus-menerus nasihat. Nah seperti itu lakukan, karena pada saat langsung kita itu berpikir seperti itu memberikan nasihat, itu tercatat oleh Allah Ta'ala. Itulah menyelesaikan masalah jengkelin tapi diselesaikan secara islami, dan itu berpahala. Pada saat kena push dari pimpinan, pamannya kan biasa begitu ya, nggak bisa ngapain mau kelutak. Ya kita ingat, kalau memang itu ada kesalahan, ya sudah, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Kalau memang itu hubungannya dengan pekerjaan, ayo kerjakan dengan baik, semampunya, serahkan sama Allah, karena ada Allah. Nah, pada saat ada push, ya ada jangan jengkel. Inilah diuji. Karena kadang-kadang atasan-atasan kita, mohon maaf ya, ini nggak nyalah-nyalain atasan. Kadang-kadang atasan itu juga kadang-kadang nggak enak juga didengerin omongannya. Maaf loh, ini maaf ya, maaf. Tetapi tetap harus mau nerima gitu loh ya. Lalu namanya juga bawahan ya, namanya bawahan ya harus diterima sampai senyum-senyum. Nah, saya akan memberikan salah satu tips sebenarnya. Ini untuk semuanya, nggak untuk Mas Warjo, Mas Sutris, Mas Yusuf, ya Mas Sutris sama Mas Yusuf. Ini tips, kalau kita itu dimarah oleh atasan atau oleh orang tua dan atasan itu kan mirip ya. Kita hanya bisa mendengarkan, tidak boleh melawan kan gitu. Hanya cuma satu, pada saat ini dengerin aja beliau cerita, tundukkan kepala, mulut ini bertasbih, hanya itu aja. Subhanallah, nggak usah kenceng, karena kalau kenceng malah marah. Cukup aja lirih, hanya cuma kita sendiri yang mendengar, dengarkan beliau. Bertasbih aja, dengarkan beliau bicara apa, cukup. Nah, pada saat itu, insya Allah mudah-mudahan hati kita nggak kepancing untuk merasa ditekan, merasa ini tidak kepancing. Tetapi insya Allah kita mau memahami apa yang beliau ini. Nah, cara-cara seperti ini sebenarnya kita sengaja atau tidak sadar kita itu sudah memberikan genetik kepada anak-anak kita sebenarnya. Jadi anak kita itu punya genetik yang tidak emosional, tidak suka nge-push terhadap bawahan, tidak putus asa kalau dengar suara yang begitu. Nah, ini genetik sebenarnya. Sehingga dengan kita belajar seperti itu, tinggal kita ngasih tahu kepada pasangan kita, ayo belajar seperti ini. Klop! Nanti di titik itu. Ikhtiarnya seperti itu ikhtiarnya. Baru kemudian kita didik anak-anak kita, monggo mau kemana? Mau di pesantren? Monggo. Mau di sekolah umum? Monggo. Sorenya itu ngaji? Monggo. Atau malamnya ngaji, jadi istilahnya santri kalong? Monggo. Semuanya itu boleh-boleh saja untuk mengenal. Nah, di titik inilah insya Allah itu mudah-mudahan semua kalau kita kerjakan bersandar pada Allah Ta'ala, walaupun Mas Warjo, Mas Sutris, atau Mas Yusuf, itu betul-betul belajar karena Allah Ta'ala. Tiap pekerjaan tadi seperti itu, selesai, Alhamdulillah. Mau pulang, Bismillah. Sampai rumah, Alhamdulillah. Nah, ini pekerjaan sehari-hari yang sebenarnya jarang dikerjakan oleh kita yang Muslim. Kita bisa aja ingat Bismillah waktu mau berangkat sampai kantor, lupa, sampai pulang lagi lupa. Ya ngapa-ngapain. Kadang-kadang seperti itu. Nah, inilah kita sebagai seorang Muslim, ayo. Karena bagaimanapun juga kita itu pengen pekerjaan kita itu dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Nah, pekerjaan yang dinilai ibadah itu adalah pekerjaan yang diawali dari Bismillah. Itu. Karena banyak orang-orang yang non-muslim juga bekerja, ya itu bisa menjadi catatan amal mereka sebelum mereka itu meninggal. Kalau memang mereka itu nanti masuk muslim, dimohonkan kepada Allah Ta'ala diambil amal baiknya, bisa itu menjadi amal solehnya mereka. Kalau mereka dulu waktu masih belum muslim dia melakukan kejahatan, ketoliman, kemudian dia mohonkan ampunan, itu bisa menjadi tobatnya mereka, sehingga tetap nanti amal baik itu akan tercatat, amal buruknya mulai dikurangi.
Dan itu cara-cara kita. Dan Allah akan memberikan pahalanya bisa aja dengan anak-anak kita. Contoh umpamanya anak-anak ada dikirim ke pesantren. Ya kalau dikirim pesantren jangan kita itu berbangga. Karena kalau kita itu anak kita itu sudah dikirim ke pesantren, belajar ini, menghafal ini, kita sebagai orang tua bangga akhirnya ngomong kemana-mana, bukan tunduk, bukan tawaduk, malah ujub riaknya yang muncul. Nah, Sombong, salah ya. lagi kan Sombong. gitu ya. Ya. Nah, itulah salah satu cara bagaimana kita itu menurunkan genetik dulu kepada keluarga kita, khususnya anak-anak kita, sehingga kalau memang keinginan anak kita soleh-solehah itu dari kita dulu. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran, oh jadi seperti itu ya. Kurang lebihnya, wallahu a'lam. Begitu Mas Warjo. Terima kasih. Pak Ada Ustadz. lagi pertanyaan barangkali? Mungkin Mas Tisno. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Terima kasih nih kesempatan tadi menyimak. Sebenarnya sudah mau ditanyakan, malah sudah dibahas, mungkin sudah tahu yang mau ditanyakan. Tahu udah dibaca. Malah membaca loh. Ada satu, tapi yang tak, karena biar nggak kecewa tadi Pak udah Ustadz pengen bukan nyindir dua, loh, Pak. tetap saya utarakan Pak. Nggih. Pertama ini keberuntungan hoki itu bisa diciptakan nggak? Nah itu kan selama ini saya dijulukin oleh sebutan oleh Pak Bejo. Yusuf, beliau ini saya tuh bejo hoki. Tapi saya nggak aneh tuh. Saya berkeyakinan kalau bejo itu bisa dibentuk, bisa diciptakan dari diri kita. Itu pertama. Kedua adalah tadi masalah amarah, karena merasa diri saya itu pengelolaan amarah masih lemah Pak. Tetapi saya yakin karena nafsu amarah itu ada, berarti pasti ada manfaatnya. Nah ini, ada nggak sisi positif marah bagi kita? Karena ada nafsu amarah kan pasti ada nilai manfaatnya. Atau memang kita menghilangkan nafsu amarah itu. Oke. Kalau nomor satu itu tadi adalah hoki. Ya. Jadi hoki itu sebenarnya tidak ada. Hoki itu hanya pandangan manusia. Melihat dari sisi untung rugi manusia. Tapi kalau memang dilalah kok ya baik terus, itu Allah baru mengizinkan baik. Ma asyabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah. Umpamanya dibilang hoki oleh beliau itu suatu kenikmatan dari tim umpamanya. Tetap ayat ini kepakai, itu dari sisi Allah. Jadi bukan persoalan hokinya, bukan. Nah, kalau umpamanya Mas Sutris tadi itu bilang saya nggak merasa itu hoki dari saya, itu lebih bagus. Karena takutnya kalau itu dibilang malah jadi sombong, malah merusak semuanya. Nah, ini juga menjadi ujian. Jadi pada waktu Mas Warjo, Mas Yusuf itu membicarakan itu, Mas Sutris itu tidak berbangga, itu lebih baik sebenarnya. Ya, dan itu bisa menjadi amal soleh Mas Sutris sebenarnya. Dan itu kalau itu di umpamanya, oh ini kamu itu hoki, kamu gini-gini, cukup malah menyebutnya dengan walila ilham. Ya itu disebutkan aja karena yang patut dipuji dan diagungkan itu hanya Allah. Nah itu jawaban seperti itu, tapi tidak dengan sombong ya. Memang ini semuanya Allah yang patut dipuji, Allah yang diagungkan Allah juga. Insya Allah itu sudah bagus ya, karena kalau bisa aja Mas Warjo atau Mas Yusuf melihatnya dari sisi duniawi, jadi itu normal aja. Tetapi kalau ditanya hoki itu ada enggak kalau saya enggak. Kalaupun kepandaian Mas Yusuf itu kan titipan dari Allah Ta'ala. Pandaian Mas Sutris itu titipan dari Allah, jadi enggak perlu kita banggain. Saya bisa cerita seperti ini, ya ini titipan dari Allah Ta'ala. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Insya Allah seperti itu. Tidak ada orang itu dia selalu bikin hoki, enggak ada. Kalau bawa barang ini pasti kaya, enggak ada. Barang bawa ini pasti selamat, enggak ada. Karena semuanya itu nanti yang ngatur Allah. Nah, di titik yang kedua tadi adalah apa tadi? Amarah itu. Amarah. Kalau amarah ini diciptakan berarti ada manfaatnya. Ini dilihat dari sisi mana.
Kalau dari sisi preman ya ada manfaatnya. Kan gitu ya. Ini bercanda nih. Tapi kalau dari sisi agama kita, walah ya itu yang harus satu umpamanya. Allah itu menceritakan lintalahum, lemah lembut kamu kepada mereka, nggak ada marahnya. Apalagi fa'fu anhum, maafkan mereka, malah disuruh memaafkan, mana marahnya, balesnya aja malah enggak nih. Wastaghfir lahum, ini yang paling susah, agak susah, yaitu doakan kesalahan mereka kepada Allah. Ini enggak ada unsur malah. Kalau dalam hadis saya ceritakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Nah, mana manfaatnya marah? Kalau marah malah masuk neraka. Jadi kita harus memahami itu sehingga kita bisa mengeliminir walaupun tidak bisa menghilangkan. Saya pun kalau ditanyain, Ustaz bisa marah? Insya Allah bisa. Tetapi tetap harus dikelola. Jadi bukan kalau diledek marah, oh enggak. Kalau diledek insya Allah enggak lah. Difitnah insya Allah enggak lah. Di ini insya Allah saya akan tetap belajar untuk tidak. Karena bagaimanapun juga marah saya tidak di titik-titik itu umpamanya. Di mana? Walau alam. Karena selama ini saya belum pernah lihat marah saya di titik mana, saya belum pernah lihat. Jadi nggak ngerti gitu. Jadi ya lebih baik sehari-hari adalah baik kepada semua orang. Ditekan kita tersenyum, diledek kita tersenyum, malah mendoakan. Nah itulah yang harus kita kerjakan. Jadi lebih baik, lebih manfaat tidak emosional. Karena pada saat ingat kalau saya marah, masuk neraka, lebih baik saya tidak marah, tapi masuk surga, saya pilih itu. Bismillah. Nah, pada waktu diajak di ini, senyum aja. Senyum ya. Gitu. Berarti ada nilai manfaatnya, menghindari marah. Benar itu. Menghindari marah. Jadi kalau mau rapat dengan direksi, tahu kalau mau dimarahin, nggak datang. Menghindari direksi. Itu namanya menghindari marah. Oh itu malah dimarah. Beneran itu nanti. Ya, insya Allah hanya seperti ini bercandaan ya, Mas Sutris ya. Jadi intinya tetap kita harus belajar. Semuanya lah belajar. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pahala kita. Semuanya bisa. Jadi pada saat kita itu melakukan sesuatu aktivitas, kita serahkan pada Allah. Kita bismillah, kemudian kita nggak mampu, saya nggak mampu dan nyelesain ini. Serahin sama Allah, ya Allah, Engkau lah yang maha menyelesaikan. Kan begitu ya, kalau udah gitu serahin, tawakal aja. Kita hanya bisa ikhtiar, hanya bisa ikhtiar. Persoalan hasilnya enak atau tidak enak itu Allah. Allah itu maksudnya begini, kita kan sudah ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar mati-matian, kalau hasilnya tetap, kalau ini kan bisa aja rugi. Alah, ya itulah ya. Itu persoalannya Allah mengizinkan, bukan Allah ridha loh ya. Allah mengizinkan rugi. Nah, baru nanti dilihat kenapa rugi. Nah, tapi nggak usah dibahas ini. Saya kan orang sipil jadi tahu juga. Jadi nggak usah dibahas di sini. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam ya Mas Sutris. Monggo Mas Yusuf gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin logat saya kayak orang marah, nah, tapi saya dibilang marah. Insya Allah tidak. Kita orang Sumatera. Siap. Baik Pak, saya barusan berpikir dengan ayat Al-Quran yang Bapak bilang tadi, yaitu jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kalau saya hubungkan dengan pengelolaan perusahaan, ini suatu misi berarti, visi. Jadi visinya kita berarti kan dapat ya. Visinya Yusuf Sitorus misalnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, cuma setiap visi itu kan ada misi atau kerangka frameworknya ya. Jadi saya pikir, tolong saya dikoreksi. Jadi framework itu saya dapatkan barusan, berarti framework kita itu adalah sakinah mawaddah warahmah ya. Betul. Nah, walaupun dalam perusahaan juga sama. Itu jadi saya kok tiba-tiba ada pikiran seperti itu. Nah, umur berapa sekarang? saya sama ini umurnya Pak. Oh sama ya? Berapa? Baru tiba-tiba dapat pikiran seperti itu di umur segitu gitu. 51. Ya, Yo, paling muda. Nah itu jadi kok agak pikir loh, kok kayak ada kerangka framework yang diciptakan itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Cuman yang saya ingin dapatkan dari Pak Ustadz,
kenapa hal ini tingkatannya itu, kenapa sakinah dulu, terus mawaddah warahmah? Karena saya selalu pernah saya dengar itu ada saya duanya seperti ini. Ya Allah, berikanlah kepadaku keluarga sakinah yang dilandasi mawaddah warahmah. Nah, sampai sekarang artinya sakinah yang dilandasi mawaddah warahmah itu saya belum dapat. Kan selamanya hanya bilang semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, salah satu yang saya dengar waktu pengajian, tolong di tengah-tengahnya itu sisipkan sakinah yang dilandasi mawaddah warahmah. Tolong Pak, saya sampai sekarang belum ngerti kemana. Jadi sebenarnya bisa aja sakinah itu berarti pengertian, saling pengertian, saling sayang, saling cinta istilahnya. Jadi kalau memang pengertian dengan saling sayang dan cinta itu kan begini, satu grup di sini divisi. Kalau semua itu mengacu pada titik itu, orang yang salah, barusan kan tadi saya cerita sama Mas Warjo, anak buah yang salah, kalau dia ada prinsip mengerti kepada anak buah dengan rasa cinta agar keluarga kita itu tidak kacau, kan memberi nasihat bukan marah. Munculnya itu memberikan nasihat, jadi bukan marah sebenarnya. Nah di titik itu karena rasa cinta aja. Cinta bagaimana? Ini dia kan cara berpikir nggak sama saya, berarti saya harus mengajak dia itu untuk berpikir lebih bagus lagi. Nah inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala, bahwa Mas Warjo itu benar walaupun ada stafnya yang salah, malah diberi nasihat, dimotivasi, padahal ada yang salah. Nasihat, motivasi, nah itu pengertian yang dilandasi dengan sayangnya kepada staf dan cintanya kepada staf. Kenapa? Agar dia tidak drop kalau kita marah. Tapi kalau kita beri nasihat, dia pasti akan naik motivasinya. Itu salah satunya. Sama di dalam keluarga juga sama. Tidak itu satu-satu. Enggak, itu bisa menjadi semuanya, menjadi satu kesatuan. Pada saat istri itu salah, apa yang mau kita kerjakan? Padahal di situ ada anak-anak, ada mertua. Bagaimana coba? Nah, kan harus berpikir. Sebelum istri, sebelum kita punya anak, bisa menjadi pembahasan dengan istri. Nanti kalau seumpama kamu salah, Dik, kalau kamu ngomong terlalu ini, saya hanya melihat, saya hanya bilang begini, kamu diam ya. Nah itu kan sudah ada cara, kode istilahnya. Nanti itu lebih, kalau mamanya mata saya agak lebih tegas, berarti hentikan, jangan teruskan. Nah kode ini, kode adalah karena kita itu sayang pada istri, kita cinta pada istri. Jadi kalau ada mertua atau orang tua kita tidak menjatuhkan istri kita. Contoh, kau itu pasti begitu. Nah, padahal ada orang tuanya. Lah kan sakit hati istrinya. Gimana coba? Benar nggak sih? Nah itu ya. Banyak tersakit ya. Itu pengertian istrinya salah mau ngomong tapi malah jatuhin lah itu. Dan itu nggak akan ketemu. Apa saja kalau itu dilakukan seperti itu, akhirnya menjadi genetik si suami dengan istri itu nggak akan ketemu. Jadi adanya maunya nyalahkan istrinya. Karena istrinya memang pada saat itu nggak bekerja. Kenapa? Suaminya yang cari rizki. Akhirnya suaminya jadi imam, imam yang beneran imam. Jadi kalau mau nginjak beneran sama istrinya. Lo kan nggak seperti itu sebagai imam, kan nggak seperti itu sebenarnya. Jadi sebagai imam itu yang ngelindungin beneran. Walaupun kita itu punya istri, ya bener lah istilahnya, kasih tahu istri yang baik. Walaupun kita itu yang memberikan nafkah istri, ya kasih tahu yang baik. Wong ini kan istri kita. Wong kadang-kadang itu kita itu saking baiknya itu nggak cuma dengan istri kita itu baik kok kadang-kadang itu. Kok jadi diem gimana? Sedih. Ingat ya, janji di rumah begitu. Maksud saya ini merasa bener-bener apa nggak tahu. Nggak usah sama istri, sama istri itu memang harusnya baik. Kenapa? Loh nggak usah sama istri aja baik kok. Gitu.
sama istri nggak baik, sama bukan istri baik. Lah, malah Mas Warjo itu paham lah. Kan akhirnya malah, lu kan bener. Iya. Ya Pak De, ngono ya Pak De. Kalau Mas Sutris belum nyambung katanya. Padahal saya paham. Aduh. Ya, jadi intinya adalah rasa pengertian kita kepada istri, kepada anak itu harusnya melebihi. Melebihi itu maksudnya ya ini yang harus kita kerjakan, menjaga istri anak-anak kita itu dari api neraka, ya dari kita, imamnya itu dari kita. Jadi tidak bisa kita itu hanya pengertian, tapi ya itu tadi ngerti sih, maunya nasihatin tapi malah jatuhin. Nah itu tadi mawaddah warahmahnya nggak jalan, ya nggak dapet dia. Ngerti sih ada yang salah, tapi yang sayang dan ininya nggak dapat, sehingga disitulah sama di perusahaan juga sama. Kalau maunya itu dia ngasih tahu bahwa itu salah, ya itu kadang-kadang sayang dan cintanya itu enggak ada, sehingga kayak individu sudah. Nah, aku kan atasanmu, sudah selesai. Itu nanti ada yang stroke anak buahnya, ada yang darah tinggi, ada yang seperti itu. Tapi pertanyaan Pak Mas Yusuf sangat bagus, insya Allah seperti itu. Jadi tetap ada berlandasan. Jadi ngerti ya sama seperti tadi. Kalau mamanya kita mau ngerti istri, sayang sama dengan istri, ya itu tadi. Saya tambahkan sedikit. Lah nggak usah sama istri harus sayang, dengan yang lain aja bisa sayang gitu maksudnya. Betul. Jawaban nomor 1, karena pangkatnya lebih tinggi jadi lebih paham. Mas Yusuf mah pura-pura aja ini. Kenapa Mas? Nggak nyantol ya Mas Tri. Mas Yusuf nggak nyantol. Gak wani. Nggak wani, betul itu. Nggak waninya Mas Sutris itu bukan di mana-mana Mas Yusuf. Nggak wani, kenapa? Ada kamera. Makanya saya nanya ini, live nggak dia? Mas Sutris langsung asem. Ya insya Allah seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam ini Mas Yusuf nih. Alhamdulillah sudah bagus nih ya. Monggo. Ada lagi yang mau ditanya Pak Warjo? Boleh nambah nggak? Boleh. Ini mengenai tentang murtad dan pengampunan. Karena ini saya alami sendiri di keluarga saya, Pak Ustaz. Kami kan ada berempat saudara. Salah satunya adalah kakak saya, seorang perempuan. Ya. Dalam kehidupan ini dia peranannya lumayan tinggi, Pak Ustaz. Saya juga sampai lulus kuliah juga dibiayain oleh kakak saya. Oh Ya, gitu ya, oke. Karena waktu saya SMA ayah saya udah meninggal. Jadi kakak saya ini perempuan sama ibu saya yang menghidupi saya untuk kuliah. Nah, sejalan itu saat saya sudah meninggal, saya sangat sedih sekali saat itu. Jadi kakak saya itu menikah dengan non muslim. Ya. Sejak itu saya udah nasihati, non muslim berarti nanti kakak saya akan menjadi kebawa non muslim. Pasti ya. Karena ngikut suami ya. Akhirnya betul juga. Cuman saya udah menasihati. Cuman dalam hati saya walaupun saya sedih, saya selalu berdoa supaya kembali. Alhamdulillah. Gitu kan. Berdoa sampai mungkin lebih dari 10 tahun. Kakak saya sadar. Dia merasa nggak tenang dengan kehidupannya, bahwa dia udah keluar dari muslim, melakukan praktek sebagai non muslim, ibadah non muslim, sehingga diskusi dengan saya, dia mau kembali sebagai seorang muslim. Jadi kan kalau dia keluar kan murtad tuh saat itu. Cuman kan kita akuin, kalau ketahui yang sepengetahuan saya, kalau udah murtad itu tidak diakuin lagi, udah keluar dari. Cuman saat itu kakak saya pengen kembali lagi. Nah saat itu saya berpikir, kembalinya kakak saya itu sebagai muslim, apakah itu diterima kembali sebagai muslim, apakah dia tetap sebagai murtad dan tidak diampunin sampai kapanpun. Itu gitu Pak Ustadz. Kemarin beliau udah mengucapkan kembali syahadat. Sekarang mengucapkan syahadat, kemudian berpisah dari suaminya. Jadi sekarang saya yang bertanggung jawab sama beliau. Sampai sekarang pun kemarin sempat kanker ganas, barusan operasi beberapa hari lalu di payudara. Ya bergerak sedikit capek gitu kan. Saya sedih. Keluar dari muslim terus
dimaafkan oleh Ya. itu menjadi beban sekarang Ustaz. Iya. Insya Allah kalau memang dari Muslim murtad masih ada kesempatan satu lagi, Ya. Mas Warjo. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan. Di dalam Quran pun diceritakan salah satu ayat juga bahwa orang yang non Muslim, orang-orang kafir itu sebenarnya amal-amalnya juga dicatat oleh Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran diceritakan amalnya dicatat, mau amal baik ataupun amal buruknya dicatat oleh Allah Ta'ala. Nah, kenapa ini tetap dicatat? Karena itu tetap nanti kalau orang tersebut itu masuk Islam, kemudian dia paham bahwa orang yang sudah masuk Islam itu dosa-dosanya diampuni. Dengan catatan, memang hadisnya seperti itu, dengan catatan dia mohonkan ampunan. Kemudian amal-amal baiknya dimohonkan yang dahulu dikerjakan tanpa Allahnya, sekarang didoakan, dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dulu saya memang belum Muslim, saat ini saya sudah Muslim. Ya Allah, semua pekerjaan yang saya lakukan dahulu aku lakukan semata-mata lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal solehku ya Allah. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Memuji Allah. Dan itu dimohonkan nggak cuma sekali, terus setiap hari dimohonkan. Kalau umpamanya pada saat umpamanya masuk Islamnya itu di umur 50, ya dari mulai akhir balik dimohonkan semua yang dikerjakan itu kepada Allah Ta'ala agar menjadi amal soleh. Kemudian dimohonkan dosa-dosanya agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Dua hal ini tetap harus dimohonkan agar sampai betul kepada Allah Ta'ala. Kalau istilahnya Mas Warjo tadi, karena kakaknya yang membantu ya sejak kuliah tersebut, pasti ada ikatan yang kuat sekali. Tapi insya Allah kalau kakaknya sudah paham, monggo diajari lagi, kemudian dimohonkan sekian, umpamanya tadi 10 tahun melakukan pemurtadan itu, dimohonkan agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena memang itu khilaf, itu setan, itu nafsu, seperti tadi saya cerita, nafsu itu yang mengalahkan segalanya. Tadi walaupun seorang itu beribadah pada Allah Ta'ala, nafsu itu masih belum bisa terkontrol karena hubungannya dunia. Nah, insya Allah Mas Warjo, kalau memang itu nanti ketemu sama kakak, sampaikan, insya Allah masih bisa. Insya Allah kemudian belajar lagi, mudah-mudahan apa yang beliau pelajari, kemudian apa yang beliau doakan lagi kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kalau saya nambahin nih, mudah-mudahan bisa mendapatkan jodoh yang lain, yang lebih baik, yang soleh, seperti itu. Kalau saya melihat dari sisi kakaknya Mas Warjo tadi, kalau ada kanker, kemudian pisahnya dengan suami yang notabene bukan Muslim, biasanya ini Mas, mohon maaf, biasanya dulu kakaknya Mas Warjo agak keras, betul nggak? Agak keras dengan orang tua maksudnya. Keras tapi pendiam. Iya, pendiam rame. Kalau rame Mas Sutris nanti ya. ya, ini keras maksudnya. Jadi agak kaku dengan orang tua. Jadi itu salah satunya. Makanya ayo belajar, sampaikan nanti insya Allah masih bisa Kak. Mbak Yu, Kak, monggo silahkan sampaikan. Ayo kita kembali, mohon ampun terhadap apa yang dulu dikerjakan, murtad-murtadnya, mohon ampun terus-menerus setiap saat. Sampai nanti Allah memanggil kakaknya Mas Warjo dan dimohonkan apa yang dikerjakan dulu-dulu dijadikan itu amal solehnya beliau. Insya Allah sih, insya Allah itu tetap bisa, cuma tetap harus istiqomah, Masih Pak Ustaz. Ya, nanti masalah kanker lain waktu aja. Iya, benar, lain waktu. Siapa tahu nanti ada ya. Kita bagas bisa di sini. Boleh lah ya. Gitu ya. Masih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Serasa cukup ya? Ya. Oke. Sahabat beriman, demikian tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu, karena waktu sudah
cukup. Nanti lain kali kita akan sambung lagi gitu ya. Terima kasih Pak Warjo, Pak Sutris, Terima kasih, Pak Pak. Yusuf, Pak Tadanu, terima Iya, kasih terima banyak. kasih, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, matur nuwun.